Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Abu-Abu Berkata semuanya. Alhamdulillah ya, akhirnya setelah sekian lama nih, episode Abu-Abu Berkata kembali lagi di hadapan para Sobat Abu-Abu Berkata. Kira-kira gimana nih kabar Sobat Abu-Abu Berkata semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya menjalankan aktivitas kesehariannya gitu. Nah, jadi di episode Abu-Abu Berkata kali ini, pastinya saya nggak sendirian nih, karena saya kedatangan tamu yang sangat inspiratif gitu ya, apalagi di bidang bisnis atau entrepreneur gitu. Nah, jadi langsung aja yang sudah bergabung bersama kita nih, ada Bang Julian Zulfikar, yaitu salah satu alumni mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala angkatan tahun 2016. Mungkin langsung aja, Assalamualaikum Bang Julian. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana Bang kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat ya, beginilah kondisi sehat-sehat ini kan. Iya, alhamdulillah. Kira-kira nih Bang lokasinya di mana nih Bang? Lagi di mana gitu? Untuk sekarang lagi di Banda Aceh, kebetulan hari ini stay di toko, cuman tadi ada kerjaan makanya agak telat podcastnya. Gitu Bang ya, berarti udah di Banda Aceh dan masih nge-handle bisnis pastinya Bang ya? Ya, untuk sekarang kegiatan hari-hari di usaha bisnis kecil-kecilan kan. Iya, udah besar malah Bang ya, kalau bisa dibilang udah sukses insya Allah gitu. Dan Amin. Berarti kira-kira nih belakangan nih kesibukannya apa aja nih Bang kalau sekarang? Kalau sekarang kesibukan masih aktivitas bisnis, paling belakangan ada kesibukan untuk proyek baru dari pemerintahan ya, untuk pengadaan seragaman Korpri untuk ASN. Aduh, keren ya Bang. Pokoknya insya Allah lancar lah Bang ya, kalau masalah bisnis gitu. Alhamdulillah lah, udah mulai sedikit grow up Rumah Batik Aceh untuk terbaik lah di Aceh, mudah-mudahan kan gitu. Amin, insya Allah, alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Bang, kalau kita bahas hari ini kan kita insya Allah bakal bahas tentang bisnis atau entrepreneur nih Bang. Kalau menurut Abang sendiri, definisi dari entrepreneur itu kira-kira apa tuh Bang, kalau menurut Abang gitu? Ya, untuk dunia bisnis itu kalau dari aku pribadi sebenarnya lari ya dari linear kuliah kita gitu ke keadaan yang memaksa, bukan karena basic dari bisnis, keluarga dari bisnis juga enggak, tapi memang keadaan yang memaksa dan kita harus bergerak sendiri gitu. Jadi bukan karena punya skill dasar bisnis atau gimana ya, enggak, yang penting kita gerak aja dulu, udah mulai aja, jadi nggak jadi, pokoknya yang penting usaha aja dulu, udah gitu. Iya benar. Jadi faktor yang membuat kenapa sekarang bergeraknya di bisnis ya karena memang dari aku pribadi mungkin nggak untuk semua ya, tapi ada pengalaman kemarin kan udah di perusahaan di waktu ketika pas KP dan memang rasa nyaman kurang begitu. Kalau kita harus, bagi aku pribadi untuk di perusahaan itu kurang, jadi makanya beralih gimana caranya biar nggak ke perusahaan, dan salah satunya memang memulai usaha bisnis gitu. Iya benar. Jadi kalau nggak nyaman di suatu ini, coba lagi di tempat yang lain, di bidang yang lain gitu Bang ya. Iya, jadi nggak semua orang berbisnis itu dasarnya memang punya kemampuan bisnis atau punya latar belakang finansial yang cukup atau apa, tapi memang kadang ada yang bisnis bisa sebesar apa bisnisnya memang karena hal dasarnya adalah keterpaksaan gitu. The power of kepepet itu yang ngebuat orang mungkin berpikir keras gitu. Oh, ini aku harus kayak ini gitu. Karena memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Iya benar Bang. Kira-kira nih Bang, kan Abang udah memilih jalan untuk berbisnis dan juga masuk ke dunia entrepreneur gitu. Kira-kira gimana nih cara Abang meyakinkan diri Abang kalau memang Abang itu cocoknya itu di sini gitu, bukan di bidang mungkin
tambang atau bidang lainnya gitu Bang? Aku pribadi kenapa ngerasa cocok di sini, jujur di kuliah dasar atau kemampuan aku di soal dunia pendidikan atau kuliah soal IT itu ya bisa dibilang kurang atau maksimal pas-pasan gitulah. Jadi kalau untuk mungkin bersaing di dalam segi IT atau apa segala macam, mungkin aku kurang bisa kurang ada nilai jual gitu. Tapi dan keadaan itu aku berpikir ya udah deh, coba aja untuk bisnis gitu. Cari relasi apa yang bisa kita buat yang mana bisnis kita punya nilai jual yang tinggi lah gitu. Iya benar sih Bang. Pokoknya yang penting usaha aja dulu, apapun itu bidangnya kita coba gitu Bang ya. Coba tempuh gitu. Selama kita mau gerak ya jalan itu pasti ada kan gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik di setiap bidang yang kita usaha gitu. Apapun usaha kita jadi yang terbaik di bidangnya pasti itu menang gitu. Iya benar-benar. Nah tadi udah sedikit disinggung nih mungkin masalah relasi gitu Bang ya. Pastinya kan relasi itu bagian yang terpenting gitu Bang ya, apalagi dalam bisnis gitu. Kira-kira gimana sih Bang cara Abang untuk membangun relasi itu sendiri gitu untuk ya pastinya meningkatkan, mengembangkan bisnis Abang gitu? Yang pasti yang pertama perlu kita bangun itu reputasi kita ya. Dalam ngebangun bisnis besar ataupun kecil, dilihat itu dari yang pertama profesionalitas dan reputasi. Profesionalitas karena itu berpengaruh terhadap reputasi kita. Kalau di aku pribadi bergerak kan di dunia tekstil gitu. Kalau di dunia tekstil itu yang paling penting sih semuanya ya kepercayaan. Soal finansial itu yang paling penting. Kita terkadang janji dalam hutang segala macam itu hal yang paling pertama yang harus ditepati gitu. Karena kalau dalam hal dasar atau pertama kali kita membangun bisnis, soal finansial atau hutang itu kita nggak tepat waktu, mungkin itu bisa berpengaruh terhadap kedepannya. Juga reputasi kita di mata mitra itu kurang begitu bagus gitu. Iya benar-benar. Apalagi pastinya untuk di awal itu bagian kepercayaan itu paling penting ya Bang. Soalnya kan kita kasih modal yang besar untuk mulai bisnis itu pasti ya berat, tapi harus mempercayakan seluruh modal kita gitu Bang ya ke pihak lainnya gitu, supplier atau apa gitu ya. Iya, di bisnis kalau di tekstil sih lebih ke kita ngelihat ini orang atau customer itu kira-kira bonafit nggak untuk kedepannya gitu. Kita harus survei mulai dari mitra-mitra sebelumnya dia bekerja, gimana track record pembayaran, gimana cara dia mengatur mungkin pembayarannya cash ataupun giro apa segala macam. Kita ngelihat dari dari track record itu dulu sih yang paling mendasar gitu. Baru bisa kita menilai ini orang bisa nggak kita lanjut kerja, atau kalau memang mungkin nggak bisa kerja secara cash ya secara tempo atau secara utang berarti memang harus cash gitu. Iya benar sih Bang. Nah kalau Abang nih di bidang bisnis dalam hal tekstil ya Bang, batik gitu. Iya. Kira-kira target bisnis Abang itu apa sih Bang, dan gimana sih strategi yang Abang gunakan supaya target itu bisa tercapai gitu Bang? Oke, kalau dari aku pribadi target ada beberapa target ya. Yang pasti targetnya itu Rumah Batik Aceh bisa hadir di seluruh kota di Aceh kan gitu. Amin. Terus kalau cara ngebangun bisnisnya, aku lebih ke chemistry sih, karena untuk sekarang kan aku ngebangun bisnis itu dengan semua tekstil di Aceh gitu. Jadi hampir semua toko tekstil besar di Aceh itu kerjasama ke aku. Jadi
terkadang memang mungkin mereka punya potensi gitu untuk bisa membangun bisnisnya, nggak harus melalui aku gitu. Di Jakarta kan banyak, ada Tamrin, ada Tanah Abang, atau mungkin langsung ke konveksi di Bandung atau di Jawa. Tapi balik lagi, ada chemistry yang harus aku ikat dengan customer, gimana ketika ada orang lain masuk dengan mungkin bisa masuk dengan nilai jual yang lebih rendah gitu, atau harga yang lebih rendah, tapi ada ikatan yang aku harus bangun, gimana caranya orang itu jangan sampai kita ke orang lain gitu, karena kita udah ke Julian gitu. Dan salah satu caranya mungkin aku per 2 atau 3 bulan sekali mungkin kunjungi silaturahmi ke daerah, ke kota-kota gitu. Dan aku juga biasanya kadang fasilitasi ke, ini kalau cerita sekarang ya, udah bisa memfasilitasi mereka untuk hutang gitu. Waduh, keren kali Bang. Alhamdulillah. Itu jadi emang sebenarnya balik lagi bangun komunikasi dan juga bangun kepercayaan itu sendiri gitu. 12 Iya. Itu dasar apapun usaha gitu. Apapun usaha yang kita buat, dasarnya ya memang kepercayaan yang memang harus dijaga gitu. Jangan pernah nipu orang gitu. Ya. Kepercayaan, apalagi nipu itu udah nggak betul kali itu. Jangan sampai gitu Bang ya, apalagi nipu itu sekarang meskipun lagi marak, jangan sampai kita terikut gitu Bang. Kalau Rumo Batik Aceh ini sendiri udah berapa lama nih Bang kira-kira? Untuk Rumo Batik Aceh ini bulan Mei berarti udah masuk usia 1 tahun pertama ya. Untuk store-nya sendiri itu 1 tahun pertama. Tapi kalau untuk bergerak di tekstilnya aku tuh udah hampir jalan 3 tahun ya untuk sekarang. Cuman 2 tahun di awal itu memang kita nggak ada store, kita hanya melayani online aja gitu. Online aja gitu Bang ya. Nah kira-kira selama hampir 1 tahun atau bahkan udah jalan 3 tahun nih untuk Abang sendiri bergerak di bidang tekstil itu, kira-kira resiko apa aja sih Bang yang udah Abang terima gitu selama di bidang bisnis gitu Bang? Yang pasti apapun yang kita buat, ketika kita mulai bisnis, kalau niatnya untung, itu enggak gitu. Pasti itu udah enggak bisa. Kalau niat pertamanya kita usaha itu atau bisnis kita niatnya untung, enggak bisa. Kenapa aku bilang enggak bisa? Ini kalau memang kita niat usahanya atau bisnis kita pengen besar, kita nggak akan bisa untung mungkin di 3 atau 6 bulan pertama. Karena apa? Karena keuntungan itu pasti kita gulung untuk modal lagi. Kita butuh biaya produksi, kemudian ketika usaha kita makin besar, kita butuh hire karyawan, kita butuh hire admin, untuk sosial, segala macam, untuk medianya. Jadi aku bilang, kalau niat bisnis itu langsung untung, enggak. Bisnis itu pasti rugi. Untung itu resiko gitu. Untung itu bonus. Untung itu bonusnya gitu Bang. Iya, bisnis itu pasti rugi, untung itu bonus. Kenapa aku bilang kayak gitu ya, resiko yang pertama kalau di saat kayak sekarang itu, kayak aku kan mungkin udah cara menariknya, kalau untuk saat ini udah bisa memfasilitasi mereka untuk pembayaran tidak menggunakan cash lagi, atau pembayarannya menggunakan giro. Potensi ditipu ada, itu pengalaman berapa kali sudah pernah gitu kan, untuk ditipu atau diakali segala macam, itu udah pasti ada gitu. Paling itu aja sih, ditipu itu hal yang paling udah pasti kita temuin lah di jalan bisnis. Tapi yang pasti gimana cara kita untuk mengakali balik lagi gitu Bang ya, mengakali si penipu itu jangan sampai kita pun jadi ikut ketipu gitu Bang ya. Ya, ini hal yang paling perlu kita lakukan survei dulu, kita tanya dulu di sekitar latar belakang si customer gimana, sebelumnya bekerja kemana gitu. Karena kan aku baru itu hadir di Aceh, istilahnya kalau di dalam orang-orang tekstil sih masih anak kemarin sore lah, dibandingkan kayak udah ratu tekstil, mereka kan udah orang-orang besar. Tapi memang perlu kita cek dulu siapapun customer kita, sebelumnya dia bekerja di mana, dia kerja sama siapa, di Jakarta atau di Jawa, alasannya kenapa kok dia beralih sih ke kita gitu.
Jadi cek juga latar belakangnya itu alasannya apa gitu Bang ya. Iya, karena kalau udah kerja bicara soal uang, ya kita semua tahulah segala macam cara bisa dibuat orang kan kalau bicara soal uang. Iya, benar-benar Bang. Nah, kalau untuk 2 tahun sebelumnya kan berarti belum ada store-nya tuh Bang. Iya. Jadi itu online shop gitu ya Bang, atau gimana? Oke. Jadi untuk 2 tahun pertama itu aku masih kuliah. Jadi seluruh barang itu memang bergabung di dalam kos, di kamar, itu di situ kamar, di situ kain, semua itu bercampur jadi satu, itu padat. Jadi aku tuh kalau misalnya waktu kosong kuliah, itu sering gitu kunjungi kota-kota sekitar di Aceh, kayak Lok Semawe, Kebiren, pokoknya asal ada waktu kosong aku kunjungi. Aku itu menawarkan produk sendiri dulu gitu ke seluruh tekstil di Aceh, kenalkan, Pak, gini segala macam. Saya lokasi kita di Banda Aceh, cuman kita belum ada toko, tapi pengiriman semua kita atasi dari Banda Aceh gitu. Iya, jadi kalau itu kan pasti ada banyak rintangannya juga ya Bang, karena harus turun tangan langsung gitu. Nah kira-kira nih cara Abang untuk mempromosikan nih Bang selama 2 tahun sebelum adanya store Rumah Batik Aceh itu kira-kira gimana sih Bang? Dulu semuanya dikerjakan sendiri gitu. Sampai sekarang pun masih, ya walaupun udah ada beberapa karyawan, cuman tetap harus turun tangan sendiri. Kalau dari dulu memang pure total itu sendiri. Paling apa itu ya? Tadi gimana? Cara Bang promosiin gitu, cara memasarkannya itu kira-kira gimana untuk nih Bang? Pemasaran memang sistem aku door to door gitu. Aku datangi setiap kota, datangi setiap toko, aku kenalkan, aku bawa sampel, aku bincang soal harga, kalau cocok main, kalau nggak cocok ya udah. Memang sempat beberapa kali ditolak gitu. Namanya kan kita berjuang dengan modal pas-pasan, ditolak, tidur di SPBU, tidur di masjid, itu memang udah pasti prosesnya harus dilewatkan gitu, karena harus menekan biaya operasional gitu. Karena mungkin masa kuliah kan kita uang pas-pasan, barang mungkin belum bisa laku kencang, dengan kita belum bisa memfasilitasi orang untuk bayar atau dengan cara kerja hutang. Jadi dengan uang jajan yang pas-pasan mungkin cukup untuk operasional minyak aja, untuk tempat tinggal kalau ada saudara tinggal di rumah saudara dulu nginap, kalau nggak ada tidur di SPBU. Iya. Pokoknya perjuangan lah Bang ya, kalau mulai suatu usaha bisnis itu perjuangan itu yang diperlukan juga pasti Bang ya. Ya kita nikmati aja kan, itu proses gitu. Iya benar-benar Bang. Nah kira-kira nih selama sudah beberapa tahun ya, atau mungkin bisa dibilang 3 tahun berkarir di bidang tekstil nih, ada pengalaman-pengalaman menarik gitu Bang, mungkin yang bisa diceritakan nih untuk teman-teman semuanya. Kalau soal pengalaman, boleh nih aku share pengalaman buat kawan-kawan semua mungkin, atau mungkin siapa aja yang pengen punya bisnis, atau mungkin setelah kuliah mungkin belum ada kemana-mana atau mau buka bisnis dulu. Yang paling penting sih dalam usaha itu atau bisnis itu, ini kalau pengalaman aku ya, hitam atas putih itu penting. Apapun kerjasama yang kita bangun dengan orang, untuk perjanjian itu sangat penting, harus dibuat gitu. Karena aku pernah punya pengalaman, kalau soal uang kita nggak buat perjanjian, mau teman sedekat apapun nanti pasti bakalan runyam gitu. Dan ketika permasalahan itu hadir, kita susah untuk mengatasinya, karena mungkin kita berteman, tapi yang menang itu siapa? Pasti yang menang itu yang punya rekening gitu. Yang dimana rekening itu atas nama dia gitu. Dan kebetulan waktu itu memang ketika lagi permasalahan itu muncul, rekeningnya atas nama aku gitu. Jadi memang ini pengalaman ya ke depan lah, tapi memang rekeningnya atas nama aku, jadi ya aku yang menang gitu.
Alhamdulillah gitu Bang ya. Ya, itu pengalaman apapun pekerjaan memang atau bisnis yang kita lakukan yang sifatnya itu bermitra atau apapun itu penting untuk dilakukan perjanjian. Tapi juga aku punya pengalaman itu pahit ya. Jadi tahun lalu itu bulan April kalau nggak salah. Di situ aku bekerja sama juga dengan salah satu pemilik tekstil di Aceh yang nggak bisa lah aku sebutkan nama tokonya. Jadi di sini salahnya aku di awal memang belum berpengalaman untuk buat perjanjian tersebut. Jadi di situ ketika itu dia menang proyek untuk pengadaan seragam salah satu instansi pemerintahan Provinsi Aceh, yang mana proyeknya itu dikasih ke aku untuk menyelesaikan proyek itu gitu. Tapi setelah selesai, udah selesai semuanya, itu ternyata nggak sesuai gitu. Barangnya udah aku kasih ke orangnya dan segala macam cara diatur, akhirnya di situ aku mengalami kerugian karena memang nggak ada perjanjian hitam atas putih ketika itu gitu. Ini juga ada dari faktor perjanjian ini, aku ada yang mengalami keuntungan juga ada, yang mengalami kerugian ya yang lumayan juga ada gitu. Ini dari pengalaman gitu. Iya, jadi emang ya penting itu. Iya, benar, untuk perjanjian kita buat apapun, sekecil apapun usaha yang kita buat, selama kita bermitra atau apapun kerjasamanya, perjanjian hitam atas putih itu penting. Ini pengalaman nih buat kawan-kawan yang lain. Iya benar sih. Mau bersahabat seperti apapun kita gitu. Pokoknya kalau udah dalam hal bisnis harus ada perjanjian gitu Bang ya, karena kita nggak tahu kedepannya hitam atas putih itu penting. Iya benar-benar Bang. Aduh, ini tahu pengalaman juga nih untuk saya pribadi gitu ya, untuk kedepannya. Iya. Nah kira-kira ini Bang, kalau di dalam bisnis itu kan pasti banyak macam ragam sifat konsumen pasti Bang ya. Ada yang memang enak diajak kerja sama gitu, tapi pasti gak banyak, ada banyak juga yang mungkin banyak maunya gitu Bang, atau mungkin agak-agak rewel gitu ya konsumennya. Nah kira-kira itu gimana sih Bang cara ngatasinnya tuh kalau misalnya ada konsumen yang agak-agak susah gitu di ininya. Kalau dari Abang sendiri gimana tuh Bang? Kalau dari aku pribadi, kita tanyakan apa yang dia butuhkan gitu. Apa yang dia butuhkan dan kita apa yang menjadi permasalahan di dia gitu. Dan kita harus hadir sebagai solusinya gitu aja. Jadi kalau kita udah hadir sebagai solusinya, dia pasti ya dengan segala, walaupun dia rewel apa segala macam, pasti dia tetap akan beralih ke kita atau kerjasama ke kita. Iya. Jadi pokoknya kasih kunci kalau kita ini yang dibutuhkan sama dia gitu Bang ya. Iya, kita hadir sebagai solusi. Itu aja sih. Kalau soal yang lain ya apa segala macam itu biasalah, namanya penjual kan namanya orang yang bergerak di bidang jualan pasti dia mau cari dengan harga semurah mungkin dan harga jual setinggi mungkin itu. Iya benar-benar sih Bang. Nah Bang, kalau misalnya nih lagi berbisnis gitu kan, ini saya pribadi mungkin dari cerita saya pribadi, saya juga pernah ada buka usaha kecil-kecilan gitu ya Bang, tapi online shop yang kayak banyak orang emban gitu sekarang. Tapi agak mungkin sedikit kesulitan yang saya temui selama saya bangun bisnis itu, konsisten untuk membangun bisnis itunya tuh Bang, yang waduh susah gitu, bisa dibilang susah untuk konsisten gitu. Nah kalau menurut Abang sendiri kira-kira gimana nih cara Abang untuk konsisten tetap berjalan di bidang bisnis itu gitu Bang, untuk konsisten apa itu baik di pemasarannya atau mungkin di produksinya gitu Bang, karena kan pasti ada titik jenuh tuh Bang, kayak aduh jadi lagi males nih, lagi ini lagi itu gitu. Kira-kira gimana nih Bang kok dari Abang? Iya, sadar diri aja sih kita. Kalau memang kita butuh ya kita harus gerak gitu, karena mungkin dari tanyanya sendiri bisnisnya masih sampingan gitu, masih ada penghasilan lain atau mungkin
ya udahlah santai masih bisa. Tapi kalau kita butuh, aku harus kerjakan ini, aku harus ada target gitu. Ini kalau nggak kita selesaikan, mungkin nggak bisa. Kita pasti setiap orang itu ada hope, aku tuh pengen ini itu segala macam. Atau mungkin di awal tahun orang list apa sih keinginannya untuk tahun ini harus tercapai gitu. Jadi untuk keinginan tersebut bisa tercapai ya salah satunya memang harus cuan terus kan gitu, mengumpulkan cuan. Jadi kalau nggak ada target ya mungkin makanya lebih ya sering mageran segala macam. Kecuali kita mageran kalau kita punya ya udah bisa di cover sama yang lain atau kita punya karyawan yang banyak ya itu sah-sah aja sih mageran gitu. Oke Bang. Jadi dia harus ada memang konsistensi itu tantangannya ya memang pastilah konsistensi itu apalagi di usia kita yang masih muda mungkin kita sulit untuk konsisten, apalagi ketika udah ada niat mau konsisten ngelihat kawan bagi sebagian orang lu jualan kau jualan ngapain sih gitu ya balik lagi ke mungkin ada sebagian orang yang mungkin gengsi dengan jualan kayak gitu. Iya benar sih Bang, balik lagi ke pola pikir sendiri juga sebenarnya. Iya. Dan ya kalau kita mau capai target pasti ya kita berusaha untuk gimana caranya harus tercapai gitu apa yang kita inginkan dengan cara halal juga pastinya Bang ya. Iya, pastinya kalau di usaha, di bisnis di jualan itu kalau aku sih memang di awal tahun tuh harus buat sih plannya apa sih di tahun ini gitu. Targetnya omsetnya berapa sih gitu. Itu memang harus dibuat dan gimana caranya harus tercapai gitu. Iya sih Bang. Nah kira-kira nih dampak positif dan negatif selama Abang jadi entrepreneur untuk diri Abang sendiri itu apa tuh Bang? Dampak negatifnya waktu main hilang. Gimana tuh? Waktu main hilang, kawan berkurang. Oh, iya juga sih Bang. Jadinya ini ya, karena harus sibuk juga, tapi harus terjun langsung selalu gitu Bang ya? Iya, waktu bermain kurang, kawan ya mulai berkurang gitu. Karena memang udah ada rule fokus apa yang harus kita buat gitu, sehingga paling kita selesai kerja atau selesai apa segala macam udah malam ya udah waktunya istirahat gitu aja sih. Iya, balik lagi juga pastinya ke manajemen waktu di diri kita sendiri juga Bang ya. Kalau emang mau main ya tapi tetap harus kerja juga, jadi ya gimana cara kita manage waktu itu lagi gitu ya Bang. Paling menikmatilah di setiap apa segala macam. Kalau kayak aku kan misalnya dalam sebulan mungkin 2 minggunya di luar kota atau di luar Banda Aceh gitu. Entah itu ke Medan, entah itu mungkin harus ke tebing tinggi atau mungkin ke Pulau Semawe atau paling di sambil sela-sela kerjaan sore-sore nikmati jalan-jalan di kota orang gitu. Cuman kalau untuk teman ya memang berkurang. Paling kalau untuk waktu main ketika sambil kerja di sela-sela waktu kosongnya kita nikmatilah untuk bermain. Iya benar sih Bang. Nah kira-kira nih Bang, apa sih Bang tips and trick dari Abang nih selaku sudah terjun ke dunia entrepreneur tuh kira-kira apa nih Bang? Yang paling penting mulai itu gitu Bang ya, kayak Abang sekarang gitu. Yang paling pertama itu hilangkan keraguan. Itu mulai bisnis jangan ragu. Jangan belum apa-apa kita udah ragu sama diri kita sendiri. Jangan nanti kita mulai usaha atau kalau dia aku lah bisnisnya kan jualan gitu, mulai bisnis jualan nanti nggak laku ini gitu. Hilangkan keraguan itu, nanti nggak laku. Malah tanya sama diri kita, ini nanti kalau laku kayak mana ya gitu. Jangan ini nanti nggak laku, malah ditanya ini nanti kalau laku gimana ya, aku harus cari barangnya lagi gitu. Positive thinking juga pastinya Bang ya, harus ya itu gitu ya? Pasti. Karena kenapa aku bilang kayak gitu, air putih aja laku loh gitu. Iya benar-benar Bang, karena itu kebutuhan air putih aja laku. Iya. Makan kalau kita pikir kan pakai logika mungkin air di seluruh dunia kan melimpah gitu stoknya kan gitu. Tapi air putih aja laku gitu. Iya benar sih Bang.
Mungkin tips and trick lainnya nih dari abang apa nih bang, supaya bisa jadi sukses juga gitu bang kayak abang sekarang. Gerak aja dulu, udah kita bergerak, kita usaha, pasti segala macam pengalaman nanti di jalan bakal mengajarkan kita gitu. Entah itu ditipu tadi, entah itu belajar menghadapi customer yang berbagai macam ragamnya, sehingga ngelatih mental kita gitu. Karena yang paling penting bagi aku kalau jualan tuh ke mental. Karena nggak semua orang siap mental, atau mungkin di sebagian orang malu gitu untuk dia jualan. Iya benar. Mungkin ada sebagian orang yang masih ngerasa gengsi gitu bang ya, harus masih mikir, aduh gimana nih cara orang pandang aku nih kalau misalnya aku jualan atau apa gitu bang ya. Ya, balik lagi mungkin ya setiap tanggalnya mungkin masuk kan ke rekeningnya. Kalau jadi masih belum ada terpikir gitu. Iya benar bang. Aduh, makasih banyak nih bang. Waduh, sangat menginspiratif gitu ya, karena saya pribadi juga yang mau coba bisnis juga gitu kan, apalagi ada bisnis kecil-kecilan. Jadi istilahnya jadi lebih terinspiratif, termotivasi gitu untuk lebih bangkit lagi, karena pastinya masih setiap orang punya targetnya masing-masing yang ingin dicapai, jadinya usahanya itu pastinya harus juga ya harus besar juga usahanya gitu bang ya. Iya benar. Aduh, makasih banyak ya bang udah tempatin waktunya nih untuk bergabung bersama di episode Abah Berkata. Semoga bisa memberikan inspirasi juga nih dan motivasi ke teman-teman semuanya dalam hal bisnis. Karena bisa kita lihat juga di Bang Julian kalau meskipun meskipun di bidang pertambangan tapi juga bisa masuk ke bisnis gitu bang ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pokoknya yang penting setelah selesai kuliah jangan ragu, atau mau entah itu kita mau lanjut yang linear dengan kuliah kita, atau entah itu berbanding terbalik dengan jurusan kuliah kita, nggak apa-apa, yang penting gerak aja dulu, lakukan usaha atau kerja dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi kita kaya, boleh jadi nggak kaya, tapi siapapun yang sungguh-sungguh kalau dia nggak kaya, setiap butuh duit itu selalu ada. Ya benar banget. Aduh, keren kali nih. Aduh, ya makasih banyak ya bang. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah nih udah selesai juga episode Abah Berkata kali ini. Nanti mungkin bisa mampir-mampir nanti bang ke ini, ke himpunan kita, pastinya ke Secret Himpunan Kita Tercinta. Boleh. Baik, kalau ada waktu mampir ke Secret MTP. Siap bang. Oke, baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di episode Abah Berkata kali ini. Semoga pastinya menginspirasi dan juga memberikan motivasi yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.